Fokuskan pandanganmu sekarang, bukan pada kekosongan di tanganmu, bukan pada debu tipis yang menempel di sudut-sudut lipatan dompet, atau pada selembar kertas tagihan yang sama sekali tidak dapat menjawab kebutuhanmu, tapi pada perasaan yang menjalar. Itu bukan sekadar rasa kecewa karena uang tidak ada, itu adalah dingin yang menusuk di ulu hati, yang melumpuhkan semua perhitungan yang selama ini kamu anggap sebagai dasar pijakan hidupmu. Ini adalah suara perut yang tiba-tiba melilit, bukan karena lapar fisik semata, melainkan karena kesadaran yang dingin. Sistem penyangga duniawi telah runtuh. Semua tali yang kamu genggam erat, yang kamu sangka adalah jaminan, mendadak putus bersamaan. Di mata orang-orang, mungkin ini hanyalah masalah finansial biasa, perkara menunggu transferan atau pinjaman kecil. Tapi bagi kamu, saudaraku, ini adalah titik di mana peta akal sehatmu berhenti berfungsi. 2 jam lalu, kamu mungkin masih sibuk menyusun spreadsheet keuangan, merasa memegang kendali atas variabel A dan variabel B, menimbang-nimbang risiko dan untung. Kamu merasa aman di dalam benteng perencanaanmu. Sekarang, benteng itu meledak dalam 1 detik, meninggalkanmu berdiri tanpa atap, tanpa dinding, di bawah langit yang terasa sangat besar dan sangat asing. Saat kepanikan dingin itu menjalar, ada bisikan tipis yang mencoba merayumu untuk segera berlari ke segala arah, mencoba mengaktifkan jaringan kontak, memutar otak mencari solusi manusiawi yang tercepat. Pokoknya, jangan sampai kamu diam dan mengakui kelemahanmu yang total. Bisikan ini adalah musuh sejati. Ia berasal dari ilusi yang kita pelihara selama ini, ilusi bahwa kita mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita selalu menaruh kepercayaan pada asbab, sebab akibat, melebihi kepercayaan pada musabbibul asbab, penyebab segala sebab. Kita berikhtiar dengan kedua tangan seolah-olah ikhtiar itulah sumber rezeki, bukan sekadar cara kita bersyukur atas rezeki yang sudah Dia tetapkan. Ketika Allah yang Maha Bijaksana ingin menempatkan kamu di pintunya yang paling murni, Dia seringkali harus mencabut dulu semua alas kaki yang selama ini kamu injak. Dia harus menunjukkan kepadamu bahwa bank yang paling solid, janji yang paling pasti, bahkan kesehatanmu yang paling prima, semua itu hanyalah buih yang bisa. Dia lenyapkan dalam kedipan mata. Kondisi benar-benar terdesak. Yang kita bicarakan di sini bukanlah hanya kekurangan. Itu adalah pengosongan diri. Sebuah keadaan spiritual di mana kamu dipaksa untuk mengakui tanpa reservasi sedikit pun, tidak ada daya dan upaya kecuali darimu. Ingatlah, doa yang akan kita bahas ini bukanlah doa yang dibaca saat kamu sedang mencoba peruntungan. Bukan dibaca sebagai cadangan saat rencana A gagal. Ia adalah doa yang keluar dari keheningan yang mematikan setelah semua rencana Z gagal total. Ini adalah doa orang yang baru saja menyadari bahwa terlepas dari semua kerja kerasnya selama puluhan tahun, terlepas dari semua gelar dan jaringan pertemanannya, ia hanyalah seorang hamba yang sangat miskin, sangat lemah, yang bahkan tidak dapat menjamin satu kali tarikan napasnya sendiri di detik berikutnya, apalagi menjamin datangnya Rp1.000 untuk hari esok. Rasa malu dan ketidakberdayaan ini, biarkan ia meresap, jangan melawannya. Karena dalam kerendahan hati yang dipaksakan oleh kefakiran, disitulah tersembunyi pintu gerbang menuju kekayaan sejati. Di sanalah doa ini yang lahir dari pengakuan total akan kefakiran, akan naik ke langit tanpa terhalang oleh ego yang berpura-pura kuat. Ketika kamu mencapai titik nol itu, ketika kamu tahu pasti bahwa tidak ada satupun makhluk yang dapat membantumu, dan kamu bahkan terlalu lelah untuk menangis, barulah kamu siap. Barulah kamu berada dalam posisi yang sama persis dengan Nabi Yunus di perut ikan paus, yang tidak memiliki arah, tidak memiliki udara, tidak memiliki harapan, selain satu kesadaran mutlak akan keagungan Tuhannya. Hanya di momen itu, kamu tidak lagi mencoba mengarahkan Allah. Kamu hanya menyerah. Dan menyerah total adalah kekuatan terbesar yang kamu miliki sekarang. Saudaraku, setelah kamu menyerah, dan setelah tangisanmu menjadi doa yang jujur, barulah kita bisa bicara tentang apa yang sebenarnya menekan dadamu hingga tulang rusukmu terasa mau patah. Selama ini,
Kamu berpikir bebanmu adalah masalah angka di kertas, tumpukan tagihan yang harus dilunasi segera, atau kerugian investasi yang membuatmu terjerembab pada kondisi yang memalukan. Tapi itu hanyalah gejalanya. Itu hanyalah manifestasi luar dari pertempuran yang jauh lebih sunyi dan jauh lebih mematikan. Beban yang sesungguhnya yang membuat tidurmu terpotong setiap malam, yang membuat nafasmu dangkal bahkan ketika kamu duduk dalam ketenangan, adalah rasa gagal di hadapan tanggunganmu. Itu adalah rasa malu yang menusuk saat kamu harus melihat mata mereka yang kamu cintai dan tahu bahwa kamu tidak dapat memenuhi janji yang kamu berikan, janji yang kamu yakini sepenuhnya kamu mampu penuhi. Ini adalah beban harga diri yang terpecah, bukan sekadar defisit keuangan. Ini adalah kegagalan untuk menjadi pelindung dan penyedia sempurna, seperti yang kamu citrakan di benakmu, dan ini adalah ilusi kendali yang telah runtuh menjadi debu. Pikirkan baik-baik. Jika kamu hidup sendirian, jika tidak ada satupun jiwa yang tergantung pada sehelai nafas rezekimu, apakah tekanan utang yang sama akan terasa begitu menyesakkan? Mungkin tidak. Kehancuran terberat itu adalah ketika kamu menyadari bahwa kegagalan finansialmu tidak hanya mempengaruhimu, tetapi juga menempatkan orang yang tidak bersalah di bawah bayang-bayang kesulitan. Disitulah letak titik sakit yang paling dalam, tempat di mana ego manusia menanggung beban yang seharusnya hanya dimiliki oleh Al-Wali dan Al-Razzaq. Kamu secara tidak sadar mengambil peran ketuhanan sebagai penentu rezeki mutlak. Dan kini, ketika peran itu gagal kamu mainkan, rasa bersalah itu terasa seperti penghinaan. Dan disinilah letak validasi yang maha agung, validasi yang tidak pernah kamu dapatkan dari manusia manapun. Allah melihat tepat di titik terberat itu. Dia tidak hanya menghitung berapa banyak uang yang kamu butuhkan. Dia menghitung kedalaman luka di hati yang remuk karena rasa malu. Rasa malu karena kamu mengira kamu harus menjadi yang menyelamatkan dirimu sendiri dan tanggunganmu, padahal Dia telah menjamin semuanya sejak sebelum kamu hadir di dunia ini. Keadaan terdesak yang kita bicarakan dalam doa ini bukan hanya sekadar krisis ekonomi. Ia adalah krisis spiritual, di mana kamu harus melepaskan citra dirimu yang rapuh dan sempurna, dan mengakui di hadapan Raja Semesta Alam bahwa kamu adalah makhluk yang tak berdaya, bahwa tanganmu kosong, dan bahwa kamu hanyalah saluran yang gagal. Pengakuan bahwa, "Ya Allah, aku telah gagal. Aku malu di hadapan tanggungan hamba-Mu, tetapi Engkau melihat hatiku yang hancur karena aku tidak mampu menjalankan peran yang sebenarnya hanya milik-Mu." Itulah prasyaratnya. Inilah kehancuran para inkisar yang dicintai oleh Allah. Sebab, hanya ketika kamu benar-benar hancur, kamu akan berhenti mencoba mengendalikan hasil dan mulai menyembahnya sebagai satu-satunya penyelamat. Doa ini adalah untuk jiwa yang telah diuji hingga ke titik nadir kehormatan dan kebanggaan. Dan kini, tidak ada lagi yang tersisa selain kepasrahan total kepada Yang Maha memiliki keagungan. Kamu harus membiarkan rasa malu itu membakar egomu hingga habis. Karena hanya dari abu kehancuran itulah, pertolongan yang paling murni dan paling tidak terduga dapat datang, menembus dinding-dinding keterbatasan material yang selama ini kamu yakini sebagai penjara takdirmu. Ketika kamu mencapai keadaan ini, di mana kerugian uang terasa kecil dibandingkan dengan kehancuran batinmu, dan kamu bersaksi bahwa utang terbesarmu bukanlah kepada bank, melainkan utang pengakuan akan kelemahanmu kepada Allah, barulah kamu siap. Barulah kamu dapat mengucapkan kalimat-kalimat itu dengan hati yang dibersihkan dari niat untuk mengatur, atau niat untuk bernegosiasi. Kamu hanya akan mengemis, seperti pengemis sejati yang tahu bahwa ia tidak pantas mendapatkan apa-apa, kecuali jika itu datang dari kemurahan hati Tuhan yang agung. Setelah kamu mengakui dirimu sebagai pengemis, saudaraku, mengapa hatimu masih terikat pada kalender? Mengapa masih ada hitungan mundur menuju tanggal gajian? Seolah-olah seluruh gudang rezeki Sang Raja Agung akan dibuka hanya pada hari itu, di hari yang sama dengan transfer bank dari perusahaan fana itu. Bukankah itu adalah bentuk kelupaan yang paling menyakitkan dan membatasi? Kamu melafalkan namanya, Al-Ghani, yang Maha Kaya.
Tetapi perilakumu mencerminkan keyakinan bahwa sumber kekayaanmu hanya terbatas pada tanda tangan bosmu, atau fluktuasi pasar, atau keberhasilan proyek yang sedang kamu kejar. Kita telah mengecilkan Sang Pemberi Rezeki, yang kekayaannya meliputi langit dan bumi, kekayaan yang jika seluruh makhluk, dari yang pertama hingga yang terakhir, dari jin hingga manusia, berdiri di atas satu permukaan, dan Dia memberikan setiap permintaan mereka, itu tidak akan mengurangi apapun dari kerajaannya, melainkan seperti jarum mencelup ke dalam samudera. Kita mengecilkan, Dia hanya seukuran amplop coklat di akhir bulan. Ini yang harus kita bongkar pelan-pelan dengan jujur di hadapan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Dia yang Maha Mencukupi tidak pernah terikat oleh sistem penggajian duniawi yang kita buat. Lihatlah janjinya, saudaraku. Dalam surah At-Talaq, Dia berfirman, "Maka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." 65:3. Kata mencukupkan di sini tidak berarti memberi tepat sesuai rencanamu, dan juga tidak berarti memberi dengan waktu yang kamu tentukan. Ia berarti Allah menjadi wakil, pelindung, dan pengurus urusan yang sempurna bagi dirimu. Jika Allah adalah wakilmu, mengapa kamu masih mencoba menjadi wakil bagi dirimu sendiri, bagi rezekimu, bagi utangmu? Kamu mencemaskan jatuh tempo hari ini, besok, atau lusa. Pikiranmu terpenjara dalam rentang waktu yang fana, padahal waktu tidak berarti apa-apa baginya. Kegagalan kita yang paling besar seringkali adalah keterbatasan imajinasi kita dalam melihat rezeki. Ketika krisis datang, kita hanya melihat pintu-pintu yang sudah kita kenal, telepon teman yang sukses, proposal bisnis, saldo tabungan. Kita melupakan hakikat tawakul sejati, bahwa rezeki itu bisa datang min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kamu duga sama sekali. Allah tidak mengatakan rezeki akan datang dari email kerja yang kamu tunggu-tunggu, atau dari pinjaman yang kamu harapkan. Ia bisa datang melalui cara yang memotong semua logika, melalui hati yang tiba-tiba dilembutkan, melalui penemuan tak terduga di tempat yang paling tidak mungkin. Ketika kamu terdesak, benar-benar terdesak, dan kamu mengucapkan doa ini dengan hati yang telah melepaskan ketergantungan pada gaji, pada tabungan, pada koneksi, saat itulah saluran la yahtasib terbuka. Dan perlu kamu pahami, itu bukan saluran tambahan yang Allah sediakan setelah semua pintu dunia ditutup. Ia adalah saluran utama bagi orang-orang yang telah sepenuhnya menukarkan kecemasan mereka dengan kepasrahan total. Rezeki bagi orang yang bertawakal sejati tidak menunggu tanggal 1 bulan. Ia menunggu momen ketika keyakinanmu pada gaji bulananmu runtuh sepenuhnya, dan kamu berdiri di hadapannya dengan hati yang kosong, siap menerima apapun yang Dia lemparkan, kapanpun Dia kehendaki. Kapan tawakul itu benar-benar murni? Ketika kamu melihat bahwa tali terakhirmu sudah putus, ketika kamu tahu bahwa rekening bankmu kosong, kontakmu tidak ada yang bisa dihubungi, dan pintu-pintu dunia tertutup rapat di wajahmu. Di titik nol itulah kamu akan ingat, dengan seluruh saraf dan tulangmu, bahwa Dia Al-Qayyum yang menopang segala sesuatu, tidak pernah cuti, tidak pernah bangkrut, dan tidak pernah memerlukan waktu 5 hari kerja untuk memproses permohonanmu. Kamu hanya perlu meletakkan beban penghitunganmu di bawah sajadah dan hanya mengangkat tanganmu dengan keyakinan yang tidak terbagi kepada sumber yang tidak terbatas. Itu adalah keadaan yang harus kamu capai, keadaan yang bersih dari pengharapan kepada apapun selain Dia. Sebelum kamu berani melafalkan kalimat-kalimat yang kita maksudkan ini, titik di mana kita dibolehkan mengangkat doa ini, ya saudaraku, bukanlah saat kamu baru mencoba 2 atau 3 pintu dan merasa sedikit lelah. Bukan. Kita tidak sedang membicarakan tentang usaha yang setengah-setengah atau sekadar kegagalan kecil dalam rencana harian. Kita sedang berbicara tentang pengakuan total atas kebangkrutan ikhtiar manusia. Ini adalah momen ketika segala perhitungan yang kamu letakkan di bawah sajadah itu sudah tidak lagi relevan. Bukan karena kamu menolak menghitung, tetapi karena angka-angka itu sudah tidak menyisakan harapan sama sekali. Pintu-pintu telah kamu ketuk semua.
Usaha-usaha telah kamu jalani hingga lutut terasa remuk. Kamu telah berkonsultasi dengan setiap pakar, memutar setiap opsi, mengeluarkan setiap energi dan modal yang kamu miliki, dan hasilnya sebuah jurang yang lebih dalam dari sebelumnya. Kamu melihat ke belakang, ke depan, ke samping, dan di setiap arah kamu hanya menemukan cermin yang memantulkan kelemahanmu sendiri. Inilah batas kelelahan yang sesungguhnya. Doa yang kita maksudkan ini adalah bingkai ulang, reframing, spiritual yang brutal namun membebaskan. Ia memaksa kita mengakui tanpa reservasi bahwa kita hanyalah hamba yang miskin dan tak berdaya, digantungkan pada seutas benang di hadapan keagungannya. Bukankah ironis bahwa justru di titik kehancuran ini, ketika topeng kemandirian kita terlepas, barulah kita benar-benar berdiri tegak di hadapan Allah. Ingatlah kisah Yunus, saudaraku. Ketika ia berada dalam kegelapan perut ikan, di tengah kedalaman lautan yang menakutkan, ia tidak berdoa meminta petunjuk bisnis atau meminta peningkatan omzet. Ia tidak memohon agar ikan itu memuntahkannya ke pantai yang paling nyaman. Tidak. Ia hanya mengucapkan pengakuan yang murni dan menghancurkan ego. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Perhatikan kalimat terakhir itu. Inni kuntu minaz zalimin. Aku termasuk orang yang zalim, orang yang bersalah. Pengakuan bahwa semua usahanya, semua kelelahan fisiknya, semua kalkulasinya telah mencapai akhir karena keterbatasan dan kesalahan dirinya sendiri. Ia mengakui kegagalan total dan menempatkan tanggung jawab atas keselamatan atau ketidakselamatan sepenuhnya di tangan kekuatan yang maha mutlak. Ketika kamu berani melafalkan doa ini, kamu tidak sedang meminta Allah untuk membantu sedikit usahamu yang tersisa. Kamu sedang berkata, "Ya Allah, saya sudah selesai. Ikhtiar, saya telah habis. Saya tidak memiliki ide lain, tidak ada energi yang tersisa, tidak ada koneksi yang tersisa, tidak ada uang yang tersisa. Saya melepaskan kendali. Jika Engkau tidak campur tangan sekarang, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan saya." Keadaan hati ini adalah kunci. Sebab, jika masih ada sisa-sisa kesombongan, sehelai tipis keyakinan bahwa mungkin aku masih bisa memperbaikinya besok pagi dengan sedikit usaha lagi, maka doa ini tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Ia mensyaratkan kehampaan, ia mensyaratkan kerendahan hati yang murni, kerendahan hati yang hanya datang setelah kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa kecilnya kekuatan kita di hadapan satu masalah yang Dia izinkan untuk menimpa kita. Ini bukan tentang meminta solusi. Ini adalah tentang mengakui bahwa sumber masalah dan solusi dan segala sesuatu di antaranya adalah miliknya semata. Barulah di tengah kejernihan kelemahan yang total itu, kamu siap menerima pertolongan yang tidak mungkin kamu bayangkan sebelumnya. Karena Dia Al-Qadir tidak bekerja dengan batas-batas akalmu yang fana. Dia bekerja di ruang-ruang yang diciptakan oleh ketiadaan daya kita. Yaqan, yang kita bicarakan di sini, saudaraku, bukan sekadar keyakinan kognitif, bukan sekadar persetujuan mental bahwa dia mampu. Bukan. Itu baru lapisan pertama iman yang dangkal. Yaqan yang mengharuskanmu melafalkan doa darurat ini. Doa yang hanya diucapkan ketika seluruh jalan lain sudah tertutup rapat dan kamu berdiri telanjang di hadapan keputusasaan adalah sikap batin yang jauh lebih keras dan mutlak. Ini adalah kepastian yang tidak dapat digoyahkan oleh bukti apapun yang disajikan oleh matamu yang fana, oleh dompetmu yang kosong, atau oleh diagnosa yang mengerikan. Ini adalah pengetahuan mendalam yang terpatri di ruhmu, bahwa Tuhanku, Al-Qadir, sudah, sedang, dan akan menyelesaikan masalah ini, dan keterlambatan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh jarum jam dunia. Saat kamu mencapai titik nol, di mana semua perencanaan manusia telah hancur total, saat itulah tawakul yang sejati lahir. Bukan karena kamu memilih untuk bertawakal, tetapi karena kamu tidak lagi memiliki pilihan lain. Tawakul yang murni adalah pelepasan kemudi secara total, bukan penyerahan sebagian dengan jari-jari yang masih mencengkeram erat.
Selama masih ada selembar kertas rencana B yang terlipat rapi di saku batinmu, selama masih ada mata yang melirik ke pintu samping yang kamu harap akan terbuka jika pintu utama tidak bekerja, selama itu pula doamu tidak akan naik dengan kecepatan dan kemurnian yang dibutuhkan. Itu sebabnya, yakun ini harus mutlak. Ia menuntut kemurnian total dari niat. Yakin mutlak bukanlah harapan yang rapuh, raja, yang tergantung pada kondisi yang menguntungkan. Ia adalah kepastian yang kokoh layaknya gunung batu. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dilemparkan ke dalam api yang membakar. Api itu adalah realitas fisik yang tak terhindarkan. Ketiadaan pertolongan manusia adalah fakta. Tetapi fokusnya bukanlah pada panasnya api, bukan pada betapa cepatnya tubuhnya akan terbakar. Fokusnya adalah pada siapa yang memiliki kekuasaan atas sifat api itu. Ketika Jibril menawarkan bantuan, bukankah Ibrahim menjawab, "Cukuplah Allah bagiku, Dia sebaik-baik pelindung"? Sikapnya ini, keyakinannya bahwa dia sanggup menyelesaikan perkara sekarang, di tengah nyala api yang mengamuk, itulah yang kita cari. Kita seringkali memanjatkan doa sambil secara tidak sadar memberi Allah batas waktu atau metode yang kita inginkan. Kita berharap pertolongannya tiba, tetapi kita menduga ia harus datang melalui telepon dari seseorang, melalui transfer bank, atau melalui perubahan kondisi politik. Ini adalah kesalahan besar. Saat kamu mengucapkan doa darurat ini, kamu harus yakin bahwa Allah mampu membalikkan realitasmu dalam sekejap mata, melalui cara yang bahkan tidak pernah terlintas dalam mimpi terliarmu. Dia adalah Al-Qadir, yang maha menentukan. Dia tidak terikat oleh sebab akibat yang kamu pahami, juga tidak terikat oleh waktu yang kamu ukur. Kepastian bahwa dia sanggup menyelesaikan perkara ini, sekarang sinilah yang membedakan zikr yang efektif dari sekadar rutinitas lisan. Jika kamu memiliki yakin yang benar, kamu tidak akan meminta dengan nada memohon yang merengek, tetapi dengan nada permintaan yang tegas dan penuh keyakinan kepada yang paling mampu. Itu bukan kesombongan, itu adalah hasil dari mengetahui secara pasti otoritas siapa yang kamu panggil. Saat kamu telah mencapai kejernihan yakin ini, kamu tidak lagi merasa terdesak oleh masalah. Kamu merasa damai di tengahnya. Kegelisahanmu yang sebelumnya telah berubah menjadi ketenangan karena kamu telah menyerahkan beban yang terlalu berat untuk dipikul. Kamu telah menukar beban yang melelahkan itu dengan janji ilahi. Doa yang lahir dari titik ketiadaan pilihan ini, yang didukung oleh keyakinan yang tidak tercemar, akan menembus tabir langit dalam sekejap. Karena saat itu, yang berdoa bukan lagi kamu yang lemah, tetapi manifestasi total dari kelemahanmu yang bersandar penuh pada kekuatannya yang tak terbatas. Barulah kamu memahami bahwa pertolongan bukan lagi kemungkinan, tetapi hanya masalah manifestasi, dan manifestasi itu dijamin oleh janjinya yang tidak pernah meleset. Kita tiba, saudaraku, pada inti dari penyerahan itu. Ketika kamu sudah terengah-engah, ketika semua perhitunganmu sudah jatuh ke lantai, dan kamu sadar bahwa manifestasi pertolongan yang kamu tunggu hanya akan terjadi jika kamu benar-benar minggir dari kursi kemudi. Dengarkan baik-baik, sebab zikir ini adalah pengakuan yang paling jujur, pengakuan yang memecah keangkuhan terakhir dari egomu. Ia bukan untuk menambah angka di hitungan tasbihmu yang biasa, bukan pula untuk memanggil bantuan seolah-olah kamu menekan tombol darurat buatan manusia. Ia adalah ucapan yang sesungguhnya hanya relevan saat kamu benar-benar terdesak, saat kamu telah tiba di ujung tali dan hanya ada jurang di bawahmu. Hasbunallah, cukup sudah dia bagi kami. Coba rasakan beratnya kata cukup itu. Ia bukan ucapan yang diucapkan sambil lalu saat berjalan di pasar, atau saat hatimu masih penuh dengan rencana-rencana cadangan yang rumit. Ia adalah deklarasi kekalahan totalmu di hadapan dunia, sebuah titik di mana kamu mengakui dengan kejujuran yang menelanjangi, "Aku tidak bisa lagi, aku tidak punya daya, aku tidak punya akal, aku tidak punya siapa-siapa selain Dia." Kamu telah kehabisan ide, modal, koneksi, dan stamina. Nafasmu pendek, dan dunia terasa seperti lorong yang berputar tanpa pintu keluar.
Dan tepat setelah pengakuan pahit yang melegakan itu, kamu segera menegakkan kembali pandanganmu ke langit atau ke dalam dirimu sendiri dan melanjutkannya dengan wa ni'mal wakil. Dan dia adalah sebaik-baiknya pelindung, sebaik-baiknya pengurus, sebaik-baiknya yang diandalkan. Ini bukan sekadar rangkaian kata-kata yang kamu hafal dari guru agama. Ia adalah penempatan amanah yang tuntas, sebuah transfer kekuasaan dari kamu yang lemah kepada Dia yang Maha Kuat, tanpa ada sedikit pun reservasi, tanpa ada perjanjian tersembunyi bahwa kamu masih berhak ikut campur dalam pengelolaan urusanmu. Ketika kamu mengucapkan wa ni'mal wakil, kamu sedang melepaskan semua skenario terburuk yang selama ini kamu pelihara di dalam pikiranmu. Semua ketakutan dan bayangan kehancuran yang kamu yakini akan terjadi jika kamu tidak mengendalikan semuanya. Kamu menyerahkan bukan hanya masalahnya, tapi juga hakmu untuk khawatir tentang hasilnya. Inilah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, saudaraku, ketika ia dihempaskan ke dalam api yang menyala-nyala. Api yang tinggi, panas yang membakar, situasi yang secara logika manusiawi berarti kematian yang pasti. Apa yang diucapkannya? Bukan doa panjang yang memohon api dipadamkan, bukan formula ajaib yang menghitung kecepatan angin agar api berbalik arah. Hanya pengakuan sederhana ini yang muncul dari hati yang telah mencapai titik nol kepasrahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagi Ibrahim, api itu telah menjadi urusan Allah sepenuhnya, dan yang harus ia lakukan hanyalah memastikan bahwa hatinya hadir sepenuhnya dalam penyerahan itu. Pikirkan ini dalam konteks kesulitanmu. Saat kamu mengulanginya, hasbunallah wa ni'mal wakil, jangan biarkan lisanmu bergerak mekanis, sementara hatimu masih sibuk merancang plan B, plan C, dan plan D. Jika kamu mengamalkannya, amalkanlah ia dengan kehancuran egomu yang total. Biarkan ia menjadi gema batin, sebuah suara yang memecah kesunyian ego yang selama ini berbisik, kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri. Setiap pengulangan zikir ini adalah pengakuan yang diperbaharui. Ya Allah, Engkau telah berjanji, dan janjimu tidak pernah sia-sia. Aku serahkan segala daya dan upayaku yang lemah ini kepada kekuasaan-Mu yang sempurna. Aku percaya Engkau yang akan mengurusnya. Zikir sederhana ini pada hakikatnya adalah pembatalan kontrak dengan ketakutan. Ia adalah pemutus sinyal terhadap semua gangguan duniawi dan bisikan keraguan. Ia sangat cepat dan tuntas. Ia tidak memerlukan rangkaian panjang atau gerakan khusus, karena ia bukan ritual, melainkan pengakuan yang memecah keheningan keputusasaan. Cukup satu tarikan nafas keyakinan yang diulang, hingga tidak ada lagi ruang dalam hatimu untuk keraguan yang lama, hanya ketenangan yang dingin dan tegas. Karena setelah kamu menyerahkan urusanmu pada sebaik-baiknya pengurus, tidak ada lagi yang perlu kamu lakukan, kecuali menanti janjinya terlaksana dalam waktu dan cara yang telah Dia tetapkan. Ketenangan yang dingin dan tegas itu, yang lahir setelah penyerahan total, bukanlah izin untuk berdiam diri. Setelah kamu benar-benar menyerahkan urusanmu pada sebaik-baiknya pengurus dan menanti janjinya terlaksana, maka muncul sebuah tugas baru, sebuah aksi simbolik yang wajib kamu lakukan untuk membuktikan bahwa penyerahanmu itu murni, bukan sekadar mantra yang diucapkan dalam kepanikan. Ini adalah titik pivoting, saudaraku, dari orang yang meminta menjadi orang yang berjanji untuk memberi. Lubang keputusasaan adalah jebakan psikologis yang mengerikan. Ia mengunci pandanganmu hanya pada satu arah, ke dalam diri sendiri. Aku yang kekurangan, aku yang harus diselamatkan, aku yang terancam. Dan selama kamu masih berada dalam lingkaran gravitasi ego yang sempit ini, doa terdesakmu mungkin naik ke langit, tapi ia membawa bau keterikatan pada hasil duniawi. Kamu berdoa agar Allah menghilangkan beban hanya agar kamu kembali nyaman, kembali pada pola hidup lama yang mungkin adalah akar masalahmu selama ini. Sekarang saat kamu berdiri tegak dari sujud yang panjang itu, saat kamu menarik napas dalam-dalam dan merasakan kesejukan tawakul, niatkanlah secara sadar, sungguh-sungguh, bahwa kesempitan ini, bahwa lubang gelap yang hampir menelanmu ini, akan menjadi panggung bagi niat barumu. Niat untuk bangkit tidak hanya sebagai penerima pertolongan, tetapi sebagai saluran pertolongan.
Apa yang kamu janji kepada Sang Maha Kaya, padahal kamu sedang sangat miskin? Apa yang kamu tawarkan kepada Sang Maha Raja, padahal kamu hanyalah hamba yang tidak memiliki apa-apa? Bukan harta yang Allah tunggu. Yang Dia tunggu adalah penataan kembali niatmu yang fundamental. Niat yang menyatakan dengan suara yang tegas bahwa jika Allah sudi mengangkatmu dari krisis ini, hidupmu setelahnya tidak akan lagi difokuskan hanya untuk menumpuk dan menerima. Kamu akan mengembalikan fokusmu pada pelayanan, pada memberi, pada mengisi bejana yang lain, meskipun bejanamu sendiri belum penuh. Itu adalah bukti keimanan yang paling kuat. Ketika kamu miskin dan kamu berjanji untuk memberi, ketika kamu sakit dan kamu berjanji untuk menggunakan sisa tenagamu untuk membantu yang lebih lemah. Mengapa kita harus melakukan ini saat paling terdesak? Karena ini adalah hijrah batin. Kamu berhijrah dari mentalitas korban yang menuntut ke mentalitas khalifah yang bertanggung jawab. Ini adalah penegasan bahwa kamu benar-benar percaya pada janji Allah yang Maha Pemberi Rezeki, Ar-Razzaq. Sehingga kamu berani melepaskan keterikatan pada apa yang saat ini kamu anggap sebagai milikmu. Kamu mengubah arah hatimu secara drastis, bukan lagi menuju pintu manapun yang dapat memberimu keuntungan, tetapi menuju pintu manapun yang memungkinkanmu untuk memberi manfaat. Ini bukan janji yang kamu buat untuk mengikat Allah agar Dia menolongmu. Dia tidak terikat oleh janji siapapun dan kebaikannya tidak perlu dinegosiasikan. Ini adalah janji yang kamu buat pada dirimu sendiri, sebuah sumpah yang bertujuan untuk membersihkan hatimu agar ketika pertolongan itu datang, kamu tidak tergelincir kembali ke dalam kesombongan atau ketamakan. Ketika kamu mampu mengatur niat untuk memberi dari lubang keputusasaan, kamu sedang menunjukkan bahwa krisis ini telah berhasil mendewasakan jiwamu. Kamu sudah tidak lagi memandang dunia sebagai tempat untuk dijarah demi kenyamanan pribadi, tetapi sebagai ladang di mana kamu harus menabur kebaikan. Bahkan jika saat ini kamu hanya memiliki sebutir benih yang tersisa. Niat ini harus terucapkan, harus jelas, harus menjadi semacam batu penjuru yang diletakkan di dasar jiwa. Ia harus menjadi satu-satunya rencana tindakanmu yang tersisa. Aku akan bangkit dari sini dan aku akan memberi. Dan niat yang sungguh-sungguh, saudaraku, ia tidak hanya berhenti di lisan. Ia menuntut perwujudan secepatnya, meskipun perwujudan itu sekecil memindahkan duri dari jalan atau memberikan senyum tulus pada orang yang lebih menderita darimu. Ia membutuhkan aksi nyata, walau hanya sebiji sawi, untuk mengikat janji batinmu ini dengan realitas di sekitarmu, membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu telah benar-benar berpindah fokus dari kekhawatiran pribadi yang lama. Setelah kamu menanam bibit sawi itu, setelah kamu menuntaskan ikatan batinmu dengan aksi sekecil apapun yang terwujud di dunia nyata, saudaraku, kamu harus berhenti. Berhenti total. Inilah bagian tersulit dari seluruh perjalanan doa terdesaki ini. Kamu telah berteriak sekuat tenaga kepada langit. Kamu telah menggunakan kekuatan terakhirmu untuk memindahkan gunung. Dan setelah itu, naluri manusiawimu yang lemah akan meminta agar kamu terus memantau, terus memeriksa, terus menghitung probabilitas keberhasilan. Jangan lakukan itu. Jangan pernah kembali kepada kebiasaan lama menghitung dan menimbang, seolah-olah kamu telah menyerahkan selembar kertas pesanan kepada Sang Pencipta, dan sekarang kamu harus berdiri di depan pintunya sambil menanyakan, sudah sejauh mana prosesnya? Cukup. Titik di sini adalah titik keheningan mutlak. Kamu harus mematikan mesin kekhawatiran yang telah bekerja keras di dalam kepalamu selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ketika kamu telah mengucapkan doa itu dengan keputusasaan yang murni, keputusasaan yang membuatmu benar-benar menyerahkan tali kemudi, bukan hanya meminjamkan sementara, maka seluruh file urusanmu telah ditransfer ke server yang paling aman dan paling efisien yang pernah ada. Allah telah menerimanya. Dia telah mengambil kendali penuh. Apakah kamu benar-benar percaya pada Al-Qayyum? Jika Dia adalah yang menyangga seluruh alam semesta,
yang menahan langit agar tidak runtuh, yang mengatur putaran atom di ujung galaksi yang paling jauh, apakah menurutmu urusanmu yang kecil dan fana itu terlalu rumit baginya? Kekhawatiranmu yang berkelanjutan setelah doa adalah bentuk kesombongan terselubung. Itu adalah bisikan yang mengatakan, "Ya, saya serahkan kepadamu, tapi izinkan saya tetap siaga kalau engkau butuh bantuan atau lupa detailnya." Ingatlah selalu, Dia tahu sisanya. Kamu melihat benang kusut yang rumit, masalah yang bercabang ke segala arah, dan kamu menghabiskan waktu berjam-jam mencoba mencari ujung yang benar. Dia, sebaliknya, melihat seluruh kain. Dia melihat bukan hanya simpul yang kamu hadapi hari ini, tetapi juga bagaimana simpul itu terhubung dengan 10 tahun masa depanmu. Bagaimana ia berinteraksi dengan takdir orang-orang yang bahkan belum kamu temui. Bagaimana ia berhubungan dengan apa yang terbaik bagi imanmu di akhirat. Pandanganmu hanya mencakup sekian sentimeter persegi realitas. Pandangannya adalah abadi dan meliputi segalanya. Ketika kamu berdoa dalam keadaan terdesak itu, kamu telah menunaikan ikhtiar tertinggi, menyerahkan kemauanmu kepada kehendaknya. Tugasmu sudah selesai. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah murni manifestasi dari nama-namanya yang indah. Al-Mudzabbir, Sang Pengatur. Al-Wali, Sang Pelindung. Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Intervensinya tidak memerlukan izinmu. Rencananya tidak membutuhkan koreksi dari pikiranmu yang terbatas. Jika besok masalah itu masih ada di hadapanmu, itu bukan karena dia belum bekerja, melainkan karena waktu penyelesaiannya dalam perhitungan kebijaksanaannya belum tiba. Jika kamu melihat pintu tertutup, itu berarti pintu yang lebih baik, pintu yang kamu tidak tahu bahwa kamu membutuhkannya, sedang dibuka di tempat lain. Tugasmu setelah doa terdesak itu diucapkan, setelah aksi nyata itu dilakukan, hanyalah hidup dalam ketenangan. Ketenangan dari orang yang tahu bahwa urusannya berada di tangan yang paling mampu. Kembalilah kepada dzikr, bukan sebagai alat untuk memaksa hasil, melainkan sebagai tempat istirahat yang aman dari hiruk-pikuk perhitungan dunia. Bernapaslah dalamnya. Biarkan bahumu yang lelah melepaskan beban yang tidak pernah seharusnya kamu pikul. Dia memegang kendali. Dia selalu memegang kendali. Tugasmu telah berakhir pada saat kamu menyerah dengan tulus. Lanjutkan hidupmu. Syukuri nafas yang masih. Dia pinjamkan dan saksikan bagaimana dia mengatur segala sesuatu yang tidak dapat kamu atur. Tidak perlu lagi mencari konfirmasi atau tanda-tanda. Cukup. Ia tahu sisanya. Dia yang memegang kendali